Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala 'azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Marilah tidak bosan-bosannya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasa syukur itu wajib bagi setiap muslim. Karena itu merupakan kekuatan bagi seorang hamba untuk mengarungi kehidupan ini. Karena orang yang bersyukur itu pasti ditambah kenikmatannya secara lahir maupun secara batin. La in syakartum la azidannakum. Tetapi kalau kita kufur, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, azab Allah akan pedih. Mudah-mudahan gerak langkah kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Izinkanlah pada Jumat kali ini kami akan menyampaikan renungan bersama tentang untung rugi di dalam beragama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam beragama, manusia itu seringkali menggunakan pendekatan untung rugi. Oleh karena itu, Allah terkadang mendorong hambanya untuk berbuat baik dengan memberi stimulasi mendapatkan keuntungan, yaitu keuntungan surga. Di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Jelas kita ini disuruh bersegera untuk kepada ampunan Allah, wajannah, yaitu surga, yang surganya itu seluas langit dan bumi. Namun ketika ditawarkan untuk menjalankan syariat, muncul respon yang berbeda antara menyambut dengan duka atau gembira.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mereka yang berduka itu menganggap bahwa beragama itu mendatangkan kerugian dan melelahkan. Misalnya saat diajak untuk bersedekah, saat diajak untuk berkurban, karena tahun ini kita akan mengalami yaitu Idul Kurban. Mereka enggan dengan bersedekah, mereka enggan untuk berkorban, hanya katanya mendatangkan kerugian dan berpotensi menghabiskan harta. Namun bagi orang yang merasa bergembira, ajakan bersedekah, ajakan berkorban itu sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan sikap di dalam menyambut perintah itu disebabkan perbedaan dalam kepercayaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Semangat itu ditunjukkan untuk semangat untuk menjalankan perintah Allah, bersedekah. Satu contoh, orang itu akan bisa melihat dan dia mengamalkan ibadah kepada Allah itu ukurannya iman. Satu contoh, di dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ukurannya adalah man, barang siapa yu'minu billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Apa perintahnya? Yang harus diamalkan dalam kehidupan adalah falyaqul khairan, berkatalah yang baik. Tetapi kalau kita tidak bisa berkata yang baik, auliyasmut, lebih baik kita diam. Banyak hadis, banyak ayat yang memberikan standar orang itu dia akan bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kepercayaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi mereka yang tidak beriman, padahal yang tersebut perintah itu dipandang beban, namun bagi yang beriman itu akan bersemangat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, beragama dalam Islam itu adalah suatu keharusan dan merupakan jalan menuju kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Namun ada orang yang menganggap bahwa beragama itu dapat membawa kerugian, baik secara materi, sosial, atau kebebasan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Islam itu menjelaskan hal ini? Pertama, beragama sebagai jalan keselamatan. Ini harus kita sampaikan. Allah menjelaskan bahwa agama itu adalah petunjuk bagi manusia. Ini harus kita fahami. Maka di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu adalah al-Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, tidaklah berselisih alladzina utul kitab, orang yang mendapatkan kitab Al-Quran. Nggak mungkin orang itu memahami Al-Quran, satu Al-Quran yaitu kitabullah, itu tidak mungkin berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Kedengkian. Wa may yakfur, dan barang siapa yang kufur bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu sari'ul hisab, yaitu sangat cepat perhitungannya.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang menjalankan agama dengan benar itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah beragama itu bisa membawa kerugian? Dari perspektif duniawi, beberapa orang merasa bahwa beragama itu membatasi kebebasan. Misalnya dalam hal makanan, pakaian, atau pergaulan. Namun Allah menegaskan bahwa aturan dalam agama justru membawa kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma, dan tidaklah arsalnaka kami utus kepadamu wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di situ ada rahmat bagi seluruh alam. Frasa rahmat bagi seluruh alam itu merujuk kepada firman Allah di dalam Al-Quran. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang dan kebaikan bagi seluruh makhluk, bukan hanya bagi manusia tetapi juga bagi jin, hewan, dan alam semesta. Itu harus kita pahami. Apa itu rahmat? Rahmat dalam berbagai aspek. Rahmat bagi manusia, membawa ajaran tauhid dan akhlak yang mulia. Kemudian rahmat bagi manusia adalah mengajarkan keadilan. Seorang manusia hidup di dunia ini harus adil, mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. Rahmat bagi manusia adalah menyelamatkan manusia dari apa? Dari kebodohan dan kesesatan. Itu rahmat bagi manusia. Itu yang harus kita bangun di antara manusia. Rahmat bagi jin. Jin itu juga mendapatkan petunjuk Islam sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Jin. Rahmat bagi hewan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan perilaku baik kepada hewan dan melarang untuk penyiksaan. Apalagi nanti kita sebentar lagi kita akan Idul Adha, Idul Kurban. Bagaimana cara akhlak kita rahmat bagi hewan. Jangan sampai menyiksa. Jangan sampai hewan itu merasa diperlakukan yang tidak baik. Matanya ditutup, kemudian jangan sampai melihat temannya yang mau disembelih. Akhlak. Rahmat bagi alam. Islam mengajarkan pelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam karena ajarannya membawa apa? Kebaikan, membawa keadilan bagi semua makhluk. Bagi siapa yang tidak mau berusaha hidup di dunia ini untuk membahagiakan manusia, tidak mau untuk berusaha adil kepada manusia, itu akan rusak di dalam kehidupan ini. Islam hadir sebagai petunjuk untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran dan memberikan kebahagiaan dunia serta akhirat. Jika seseorang melihat agama sebagai kerugian karena kehilangan kebebasan untuk berbuat sesuka hatinya, sebenarnya itu adalah perlindungan agar manusia itu tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kerugian sesungguhnya meninggalkan agama. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agama atau tidak beriman itu justru akan mengalami kerugian yang nyata, terutama di akhirat nanti. Di dalam surat Ali Imran ayat 91 Allah berfirman, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sesungguhnya orang
yang kafir, matinya kafir, wa matu wahum, dan itu dia mati dalam keadaan kufarun, dia kafir, fala yuqbala min ahadin mil ardi zahaban, maka tidak akan diterima seorang di antara mereka mil'ul ardi, sepenuh bumi, apanya? Zahaban, emas, walaupun dia itu mempunyai harta begitu banyak, hartanya begitu banyak, walau iftadabih, sepenuh bumi, kalau dia hendak menebus dirinya dengan itu tidak bisa. Fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika, mereka itu lahum, itu bagi mereka azabun, adapun azab alimun, yang pedih. Wama, dan tidaklah lahum bagi mereka min nasirin, memperoleh pertolongan. Berarti kerugian yang sesungguhnya itu bukanlah di dalam menjalankan agama, tetapi dalam meninggalkan agama. Hari ini orang itu tidak mau belajar agama, rugi yang sejati-jatinya. Beragama begitu bukanlah kerugian, melainkan keuntungan besar yang membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Jika ada aturan yang tampak membatasi, itu sebenarnya adalah melindungi manusia dari keburukan. Kerugian yang nyata justru terjadi jika seorang meninggalkan agama dan kehilangan petunjuk hidup. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam sebagai agama mendorong hambanya untuk berbuat baik. Salah satunya adalah orang itu bisa menjaga ibadahnya, insya Allah dia tidak rugi dunia dan akhirat. Karena orang yang sholat itu pasti baik. Tetapi kalau ada orang yang sholat setiap hari 5 waktu ditambahi dengan tahajud, tetapi hatinya tidak baik, kemudian dalam kepada manusia tidak baik, maka tujuan sholatnya tidak sesuai. Wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata, saat temani sholat iku tanha anil faksha iwal mungkar, bicaranya baik, perlakunya baik. Berarti orang sholat itu pasti baik dalam kehidupannya. Mudah-mudahan renungan pada Jumat kali ini bermanfaat dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk bersemangat untuk menjalankan agama ini dengan benar, dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahum qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama.
wa huwas samiul alim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar.